Tuhan tidak akan pernah menghukum kita. Beliau telah menciptakan manusia mendekati kesempurnaan dan memberikan kebebasan padanya untuk memilih apa yang diinginkannya. Tuhan bahkan tidak pernah mencampuri apa yang diinginkan oleh manusia. Tidak ada yang namanya kutukan. Hanya kita sendiri yang membuat hidup kita menderita dan bahagia. Bahkan dalam Bhagavad Gita, Krishna tidak pernah berusaha untuk mencampuri apa yang terjadi kehendak Arjuna. Krishna hanya bersikap sebagai penasihat yang menasihati Arjuna tentang berbagai pilihan hidup yang akan diambilnya. Jadi sungguh bodoh kalau kita berkata bahwa Tuhan adalah orang pendendam. Namam karmani limpanti name karma phale spriha iti mam yabhijanati karma bhihi na sabadhyate. Kegiatan kerja tidak berakibat padaku, dan juga aku tak mengharapkan hasil daripadanya. Mereka yang mengetahui aku demikian itu tak terikat lagi oleh kegiatan kerja. Seperti halnya ada undang-undang hukum di dunia material yang menyatakan bahwa raja tidak dapat disalahkan atau raja tidak dipengaruhi oleh hukum-hukum negara. Begitu pula, walaupun Krishna adalah pencipta dunia material ini, beliau tidak dipengaruhi oleh kegiatan dunia material. Krishna menciptakan dan tetap menyisih dari ciptaan, sedangkan para makhluk hidup terikat dalam hasil-hasil kegiatan material karena kecenderungan mereka untuk berkuasa atas sumber-sumber alam. Pemilik suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kegiatan benar dan salah para buruh, tetapi para buruh sendiri yang bertanggung jawab. Para makhluk hidup sibuk dalam kegiatan kepuasan indria-indria masing-masing, dan kegiatan itu tidak dilakukan atas perintah Krishna. Demi kemajuan kepuasan indria-indria, para makhluk hidup sibuk dalam pekerjaan di dunia ini, dan mereka bercita-cita mendapat kebahagiaan di surga sesudah meninggal. Krishna sempurna dalam dirinya sendiri. Karena itu, Krishna tidak tertarik kepada apa yang hanya namanya saja kebahagiaan di surga. Para dewa di surga hanya hamba-hamba yang sibuk mengabdikan diri kepada beliau. Pemilik perusahaan tidak pernah menginginkan kesenangan kelas rendah yang barangkali diinginkan oleh para buruh. Krishna menyisih dari perbuatan dan reaksi material. Misalnya hujan, tidak bertanggung jawab untuk berbagai jenis tumbuhan yang muncul di muka bumi. Walaupun tanpa hujan seperti itu, tidak mungkin ada tumbuhan. Kenyataan ini dibenarkan dalam Smriti Weda sebagai berikut. Dalam ciptaan material, Tuhan hanyalah sebab yang paling utama. Sebab sementara ialah alam material yang memungkinkan manifestasi alam semesta dapat dilihat. Ada berbagai jenis makhluk hidup yang diciptakan, misalnya para dewa, manusia, dan binatang-binatang yang lebih rendah. Dan semuanya dipengaruhi oleh reaksi-reaksi dari kegiatan baik dan kegiatan buruk yang dilakukannya pada masa lampau. Krishna hanya memberikan fasilitas yang benar kepada mereka untuk kegiatan seperti itu, serta peraturan dari sifat-sifat alam. Tetapi beliau tidak pernah bertanggung jawab atas kegiatan mereka, baik pada masa lampau maupun sekarang. Dalam Vedanta Sutra 2.134 dibenarkan, Krishna tidak pernah berat sebelah terhadap makhluk hidup manapun. Makhluk hidup bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Krishna hanya memberikan fasilitas kepada makhluk hidup
melalui perantara alam material, yaitu tenaga luar. Orang yang menguasai sepenuhnya segala seluk-beluk hukum karma tersebut atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala tidak dipengaruhi oleh hasil kegiatannya. Dengan kata lain, orang yang mengerti sifat rohani Krishna adalah orang yang berpengalaman dalam kesadaran Krishna, dan karena itu ia tidak pernah dipengaruhi oleh hukum-hukum karma. Orang yang tidak mengetahui sifat rohani Krishna dan berpikir bahwa kegiatan Krishna bertujuan untuk menghasilkan sesuatu, seperti hanya dengan kegiatan para makhluk hidup biasa, pasti akan terikat dalam reaksi-reaksi hasil perbuatan. Tetapi orang yang mengetahui kebenaran yang paling utama adalah roh yang sudah mencapai pembebasan dan mantap dalam kesadaran Krishna. Na kartrutvam na karmani lokasya sajati prabhu na karmaphal sanyogam swabhavhatu pravartate. Sang diri sebagai penguasa tidak menciptakan pelaku bagi orang-orang maupun berbuat. Dia juga tidak mengaitkan kegiatan kerja dengan hasilnya. Sifat kegiatan kerja itu sendirilah terjadi. Na adatti kasyachit papam na chaiva sukritam vibhuha ajnanena avritam jnanam tena muhyanti jantavaha. Roh yang meliputi segalanya ini tidak menerima dosa maupun kebajikan siapapun. Kebijaksanaan tertutupi oleh ketidaktahuan, sehingga makhluk-makhluk terbingungkan olehnya.